A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, nikmat umur, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita, maka insya Allah bahagia, selamat kehidupan dunia dan akhirat kita atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat cahaya hati rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini tema kita adalah tentang menjaga lisan selama bulan Ramadan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia beriman kepada hari kiamat, hendaklah dia berkata yang baik, hendaklah dia berkata yang benar, hendaklah dia berkata yang jujur, hendaklah berkata tidak menyakiti hati saudaranya. Kalau dia tidak bisa berbicara yang baik, maka lebih baik dia diam. Sahabat cahaya hati rahimakumullah, dalam kehidupan kita, kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita beriman kepada hari kiamat, tentunya kita akan selalu menjaga lisan kita. Kita akan selalu menjaga perkataan kita. Sebelum kita berbicara, kita pasti akan memikirkan terlebih dahulu apakah bicara yang akan kita keluarkan tersebut memberikan ketenangan, memberikan kesejukan kepada orang-orang di sekitar kita. Atau malah sebaliknya, ucapan yang kita keluarkan dari lisan kita akan menyakiti hati orang-orang di sekitar kita. Tentunya sahabat cahaya hati rahimakumullah, sudah begitu banyak dosa yang kita lakukan dengan lisan kita. Apakah itu dosa kepada kedua orang tua kita? Apakah itu dosa kepada pasangan kita, suami kepada istri, istri kepada suami? Kemudian dosa yang kita lakukan dengan lisan kita kepada anak-anak kita, karena kita merasa bahwasanya kita kepala rumah tangga, sebagai ayah yang memberikan makan kepada anak-anak kita, biasanya kita sering zolim kepada anak-anak kita. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan dengan lisan kita kepada orang-orang di sekitar kita, karyawan kita, sahabat-sahabat satu kerjaan dengan kita, tetangga kita. Sahabat cahaya hati rahimakumullah, mulai detik ini, mulai saat ini, berhati-hatilah dalam berbicara, berhati-hatilah dalam mengeluarkan kata-kata. Karena kata-kata yang kita keluarkan apabila menyakiti hati saudara kita, maka akan sulit sembuhnya. Bahwasanya ucapan itu, lisan itu lebih tajam daripada pedang, daripada pisau. Sahabat cahaya hati rahimakumullah, Rasulullah Muhammad SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu?" kata Rasulullah. Para sahabat langsung menjawab, "Orang yang bangkrut ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya dirham, orang yang tidak punya duit, orang yang tidak punya harta." Apa jawaban Rasulullah? Sahabat cahaya hati rahimakumullah, Rasulullah mengatakan bahwasanya jawaban para sahabat adalah jawaban yang salah. Orang yang bangkrut adalah di mana pada saat seseorang di akhirat kelak membawa banyak pahala dari ibadahnya, pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala bacaan Al-Qur'annya, pahala hajinya, pahala zakatnya, dan pahala-pahala lainnya. Begitu banyak pahala yang dibawanya pada saat nanti di akhirat. Akan tetapi sahabat cahaya hati, dia juga membawa dosa-dosa yang dilakukannya kepada orang lain di sekitarnya. Orang lain di sekitarnya bisa jadi orang tuanya, kawan-kawannya, sahabatnya. Pada saat nanti di akhirat meminta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka meminta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan pahala yang dimilikinya kepada orang-orang yang dizoliminya. Allah akan memberikan pahala yang dimilikinya
kepada orang-orang yang pernah disakiti dengan lisannya. Apakah cukup sampai di situ kata Rasulullah? Tidak. Para sahabat cahaya hati rahimakumullah, bangkrutnya di mana? Bangkrutnya pada saat pahalanya sudah habis, dia tidak memiliki pahala lagi yang akan bisa dibagikan kepada orang-orang yang disakitinya, maka dosa orang-orang yang disakitinya akan diberikan kepadanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, sahabat cahaya hati rahimakumullah, marilah mulai saat ini, di bulan Ramadan ini, kita lebih bisa menjaga lisan kita. Karena di bulan Ramadan ini banyak ibadah yang kita lakukan, jangan sampai habis pahala kita di bulan Ramadan ini karena kita menyakiti hati saudara-saudara kita. Terakhir, marilah kita tutup kajian kita pada sore yang berbahagia ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjaga lisan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang, yang maha mengasihi hambanya, berikanlah kasih sayangmu kepada kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa yang kami lakukan akibat lisan kami, akibat ucapan kami ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk bisa selalu menjaga lisan kami, agar bisa kami mengeluarkan kata-kata yang memberikan kesejukan, ketentraman kepada orang-orang di sekitar kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.